deg-degan juga, dan saya cuma mau ngasih tahu aja bahwa morally, mentally, psychologically kita nggak siap juga sih sebenarnya. Nggak terlalu yakin, tapi ya alhamdulillah teman-teman kita cukup kompak lah ya. Kalau nggak mau dibilang bersatu padu. Yang kedua, kita memang, dan ini saya lagi preaching banyak komunitas bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian, menangani restu atau menangani problem sebesar Garuda itu syaratnya nothing to do dengan kecerdasan. Bukan saya mau mengatakan karena istri saya profesor, saya cuma insinyur ya, dan mengatakan bahwa misalkan persoalan nggak selalu dengan kecerdasan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa cerdas itu nggak cukup, pintar itu nggak cukup, tapi memang dibutuhkan kemampuan kita untuk setiap saat menghasilkan atau memikirkan solusi. Nah problemnya dalam hidup, dalam pekerjaan, memikirkan solusi itu kan nggak gampang. Ya kan? Artinya dalam setiap saat kita berhadapan dengan masalah, kita harus berpikir positif. Ya, Anda kalau pikiran negatif nggak mungkin bisa punya solusi kan. Yang Anda punya kan nyalain orang terus kan, nyalain lingkungan. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana berpikir positif. Saya diskusi sama direksi, saya kebetulan punya banyak teman-teman di luar, coba cari tahu dan coba refleksikan diri ke kita. Kalau kita bisa berpikir positif ya. Mungkin banyak yang menyaksikan juga, kita waktu itu berlima ya, berenam ya, berlima ya kita. Enam orang kita direksi. Di situ ya akhirnya kita menyimpulkan untuk Anda bisa berpikir positif tuh, dan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, nggak pernah loh terdengar di meeting-meeting kita pernah ngeluh. Nggak ada loh, nggak ada yang, aduh coba kita, kenapa ya kita begini gitu, nggak ada yang ngeluh. Kalau kita gini nggak sambil ketawa-ketawa gitu kan. Iya. Yang kedua, kita nggak pernah nyalain orang lain. Pada waktu itu kesempatan emas kita untuk nyalain terutama pemerintah sebagai pemegang saham. Kenapa teman-teman, Bapak Ibu sekalian saya sampaikan itu, SQ itu, Singapore Airlines, itu COVID baru berjalan sebulan, itu dapat dana dari pemegang sahamnya 11 miliar dolar Singapura. Kita it takes hampir 7 bulan dapat 70 juta dolar. Besoknya habis. Karena utangnya kebanyakan gitu kan. Artinya kan kita dengan mudah menyalahkan sama pemerintah, Anda kan pemegang saham, saya kan profesional. Anda minta saya jadi dirut dan jadi direksi, tapi Anda nggak dukung kita. Kan kita dengan senang aja terus-menerus menyalahkan. Coba buka-buka any information dari Garuda sama Post, nggak ada satupun pernyataan dari saya maupun dari teman-teman direksi maupun dari manajemen tim yang lain menyalahkan. Ya udah kita cari solusi. Jadi nggak ngeluh, nggak menyalahkan. Yang ketiga, gembira terus. Tapi kalau lagi diem sendirian itu ya memang saya pikir ini gila, mana mungkin gitu kan. Problemnya terlalu besar buat saya gitu, juga buat teman-teman gitu ya, kadang apa mundurkan diri gitu kan. Jadi kalau pernah di media disebut 138 kali pengen mundurkan diri, itu angka yang lebih spesifiknya sebenarnya nggak tahu saya. Tapi memang tekanan psikologisnya menakjubkan gitu kan. Jadi kembali lagi, untung banyak teman-teman. Dan keinginan mundur itu sebenarnya dari COVID mulai gitu kan. Karena waktu COVID mulai, seperti saya selalu cerita di mana-mana, saya ulangin lagi. Saya ketemu beberapa CEO yang mungkin beberapa kali udah dapat award ya kan. Saya tanya sama mereka, tiga CEO, perusahaan besar lah ya. Dan lulusan Harvard, MIT sejenisnya lah gitu kan. Saya tanya sama dia, bos, menurut lu nih solusi ini gimana soal Garuda? Semuanya jawab gampang. Saya ini bukan orang yang senang nulis gitu loh. Tapi begitu dia bilang gampang, saya cari tisu, saya pengen dengar gimana caranya. Gimana dia apain? Dia bilang gampang. Gampang banget ini solusinya. Apa? Gimana? Saya udah mulai catat nomor 1 gitu kan. Dia bilang, lu resign aja. Gitu ya. Saya bilang ada benar juga deh. Orang yang jago aja gitu bilang nggak mungkin diselesaikan. Jadi waktu masuk Garuda kan juga lagi susah-susah lucu lah waktu itu. Sebenarnya nggak susah-susah amat, susah-susah lucu gitu. Tapi ini sih naujubillah lah gitu kan, kalau by definisinya naujubillah lah problemnya gitu kan. Jadi memang setelah selesai itu saya juga bilang sama teman-teman di kementerian, gua capek lu ganti deh, disuruh terus. Nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau Anda
sudah pernah menangani sebuah perusahaan atau terlibat teman-teman direksi ini, kita tuh sekarang jadi orang-orang yang sangat percaya diri terhadap diri kita gitu kan. Kalau Anda bisa nanganin sebuah persoalan perusahaan yang sekompleks dan sebesar ini, mestinya so many problem in your life you can handle kan, mestinya ya.